Kenapa di Indonesia baru umur 17 tahun kok sudah sarjana ya? Aduh, di Malaysia belum bisa guys. Rosmi Studio. Perbezaan education ataupun study system Indonesia dengan Malaysia. Banyak juga perbezaan dia. Antara dia, first yang Putri paling suka adalah dorang buat paperless physical exam. Maksud dia, korang bawa laptop korang untuk jawab exam dekat exam hall macam biasa. Korang tak guna kertas dah sebab dorang nak save the environment. Benda ni sangat cool sebab dorang bukan setakat buat macam tu je. Sebab kalau dorang buat macam tu je kan kita akan risau, ya senanglah student nak meniru. Tapi korang jangan risau sebab dorang ada lagi satu sistem. Dorang akan pastikan korang connect dengan wifi dorang sahaja, wifi yang dia dah tentukan. Korang dah connect baru korang boleh sign attendance. Korang connect, dia akan make sure korang memang connect dekat wifi tu. Sebab dia untuk elakkan student dari meniru. Apa je yang korang buat dekat laptop korang, dorang boleh monitor daripada laptop dorang. Itulah tujuan korang connect dengan wifi tu. Lepas tu mudah untuk kita juga. Kita guna laptop kita je, tak payah nak tulis-tulis sebab sometimes type tu lagi laju daripada kita tulis kan. So lagi cepatlah kita boleh jawab exam kita. Yang kedua yang Putri suka juga adalah dorang ada fast track program. Kalau korang tengok sinetron ke, dorang kan ada SMP, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah dasar juga. SMP, sekolah menengah pertama tu kalau tak silap Putri, dorang macam kita punya PT3 tau. Dorang adalah nama exam dorang tu. Siapa yang betul-betul score dekat exam tu, dorang boleh terus masuk university guna result tu. So ada kawan Putri yang dia punya classmate umur 15 tahun. Kalau yang lain tu, dorang boleh masuk masa 17 tahun, dorang terus sambung degree. Basically, dorang tak ada program pre-degree. So, dorang grad lebih cepat. Dah lah start degree umur 17. Lepas tu, tak ada kos-kos yang tak penting. So, dorang punya memang cepat lah dorang boleh grad. Lepas tu, dorang punya presentation banyak sangat-sangat. Sebab dorang punya semester, dorang bahagikan mid-term dengan final term. Mid-term ada at least 7 chapter, final term ada at least 7 chapter. So, apa yang ada dalam mid-term takkan ulang dalam final term. So, time mid-term tu, dia punya presentation boleh jadi 2 ke 3. Sebab dia nak habiskan syllabus. Lepas tu, final term pun ada 2 ke 3 presentation. Kita punya presentation, kita ada macam kriteria-kriteria kan. Bila kita present, kena buat eye contact, kita present tak boleh baca slide, tapi dorang asalkan present. Kita punya sistem dia tak terlalu cramping. Kalau korang tengok, memanglah kita rasa macam setiap tahun tu kita belajar banyak kan, tapi sebenarnya kalau korang tengok dorang punya syllabus kan, dorang belajar lagi macam betul-betul pack tau. Kita punya at least kita ada rehat-rehat, kita ada cuti mid-sem, dorang tak ada cuti. Dorang cuti sekali je, which is final nanti baru cuti. Kita ada banyak sangat cuti yang kita kena hargai. And lastly, kebanyakan universiti dekat Indonesia ni, dorang punya bahasa memang bahasa Indonesia. Kecuali satu programnya sahaja yang dinamakan International Undergraduate Program ataupun IUP. So, kalau kita international students, kita akan bergabung dengan IUP. Sebab yang lain semua memang fully dalam bahasa Indonesia. Even dorang punya final year project atau dorang bagi skripsi pun dalam bahasa Indonesia. So, kalau kita masuk kelas dia, memang kita tak akan faham apa-apa lah, okay? Bentar mas. University Malaya. Iya. Universitasnya bagus emang. Iya, nombor 1 di Malaysia kok. Yakin? Iya, yakin. Nomor 1. Nomor 1. Ya pokoknya kalian bisa cek lah ya. Nah, di sini aku cuma mau nanya nih. Sebutkan 3 culture shock ketika kuliah di Indonesia. Oh, culture shock. Ya. Oh, satunya makanannya agak pedas. Agak pedas. Emang kenapa? Kenapa dengan makanan pedas? Apakah di Malaysia itu makanan nggak pedas? Ya, saya sih ingat saya makan pedas, tapi di sini lagi pedasnya. Oh, pedas banget Ya, gitu. pedas banget. Tahu gue ya, di Malaysia itu makanannya manis-manis nggak pedas. Ada yang manis, ada yang pedas, ada yang pahit, semuanya ada. Semuanya ada. Terus apa lagi? Keduanya, orangnya sangat baik. Orangnya sangat baik. Berarti kalau di cantik-cantik, ganteng-ganteng, semuanya ada. Berarti kalau di Malaysia jahat-jahat gitu. Oh enggak. Semuanya baik juga. Semuanya Kita kan baik. serumpun. Serumpun. Iya. Terus apa lagi? Yang ketiga. Yang ketiga,
Aduh, cuacanya nggak panas banget. Enggak, soalnya kamu di Surabaya. Iya. Kalau kamu di daerah dingin kayak Bromo, Malang, terus kayak Bandung itu nggak apa-apa kok. Aku Korea ya, muka Korea. Tapi Malaysia panas juga. Biasa. Tapi berarti kamu aslinya Korea? Enggak. Oh, bercanda. Tapi ada keturunan dari luar? Ada. Dari India? Lagi. Teka, tebak. Aduh, ini main tebak-tebakan. Lagi sebelah India. Sebelah India, Nepal. Enggak, lagi satu. Di westnya, start daripada P. Pakistan. Ya. Ini jadi tebak-tebakan. Oke, kira-kira menurut kalian culture shocknya biasa aja? Oke. Ya, silakan komen kalau misalkan kalian punya pengalaman kuliah di Indonesia. Kalian dari mana? Malaysia. Kalian kuliah di mana? Ya. Orang kuliah di Indonesia. Kalian beneran Malaysia? Betul lah. Kenapa Anda percaya nih? Kok cakep nih, betul lah kami dari Malaysia. Coba lihat ini KTP. Paspor di rumah. Enggak. Oh iya bener enggak pakai ini KTP. Saya kalau bawa paspor di kampus kan. Iya. No need. Mana paten? Bentar. Mana paten? Kenapa anak Malaysia mau jadi kayak orang Medan gitu? Gak apa-apa, collab kak. Aku mau tanya. Kenapa kalian kuliah kok di Indonesia? Kenapa? Sebab apa ya? Bosan aja di Malaysia. Iya, bosan di Malaysia. Kenapa? Ada apa? Kurang jajan. Kurang jajan. Enak di Jawa ya? Ya. Oh, aku tahu alasan kalian itu mengkonvert ringgit karena lebih mahal ke rupiah. Biar kalian bisa foya-foya. Jadi kalau dikirimkan mama itu banyak kak. Berarti alasan mereka kesini bukan belajar, foya-foya. Karena di rektor kak. Iya, aman ya. Tapi semua itu karena bercanda. Bentar. Ini kayak asing. Kakaknya itu dari mana? Aku dari Malaysia, Kak. Malaysia. Kuliah di sana. Iya, kuliah di sana. Di mana tuh? Kalau aku UiTM. UiTM. Lebih tepatnya lagi apa di tuh? UiTM Puncak Alam. Oh, itu pusatnya. Iya, pusatnya. Oke. Sebentar. Ini kalau modelan kayak gini tuh dapet harga almet itu berapa sih, Kak? Harga almet tuh maksudnya biaya masuk UiTM. Oh, biaya masuk UiTM. Nah, kalau biaya masuk UiTM itu untuk lokal tuh murah banget kalau mau dibandingin sama universitas lain. Oh, berarti kalau misalkan dari lokal ataupun luar itu harganya beda? Iya, beda. Tapi untuk kalau degree ya S1 itu kayaknya cuman dibuka buat lokal. Kecuali kalau S2 baru ada masukan dari international student. Berarti kalau khusus exchange student ada sih. Berapa itu harganya? Kalau exchange student aku kurang pasti. Tapi kalau biaya kuliah per semester itu dapat di 590 ringgit. Nah, kira-kira dirupiahin seginilah. Kenapa akhirnya kamu pengen kuliah di Indonesia apalagi di UIN Salatiga? Alasan saya kuliah di UIN itu pengen ciptain sejarah. Pengen ciptain sejarah. Sejarah bahwa Pertama kali nonis. weh, tepuk tangan dulu dong. Gitu. Ini yang paling jauh dari mana? Malaysia, mana? Halo kakak. Masalahnya aku seminggu di Sumba teman-teman. Halo kakak. Logat Melayu gimana itu? Coba ngomong. Macam mana pula itu Medan kak? Macam mana pula? Kamu dari Malaysia beneran? Iya, Malaysia Sabah. Paspor Malaysia beneran? Jadi sudah berapa cowok yang kamu klaim menjadi milikmu? Enggak. Kenapa akhirnya kamu pengen kuliah di Indonesia apalagi di UIN Salatiga? Alasan saya kuliah di UIN itu pengen ciptain sejarah. Pengen ciptain sejarah. Sejarah bahwa Pertama kali nonis. weh, tepuk tangan dulu dong. Yoi. Tapi kamu logatnya nggak logat Melayu ya kalau Sabah tuh ya? Dari SMK udah di Indonesia di Jogja. Jogjamu di bro? SMK-nya di SMK Mokri. Oh di Mokri. Oh iya tahu. Tahu. Iya depan ya. Tapi nggak masuk UGM.
Enggak, bercanda. Sudah berapa teman mengajakmu sahadat? Banyak ya? Asyhadu. Ya Allah, astagfirullah. Enggak, aman. Lakum dinukum waliyadin, ya kan? Untuk agamamu, untuk agamaku, ya. Gitu. Jadi kita harus toleransi, kita harus dengan baik kerukunan ini. Karena tema yang akan kita bawa hari ini tentang equality, kesetaraan. Gitu. Contoh yang paling baik adalah Indonesia. Betapa tegasnya diorang dengan prinsip rukun negara. Prinsip diorang adalah Pancasila. Dan saya sebagai pelajar di Indonesia, apabila saya mengetahui lebih tentang Pancasila ni, sungguh kagum saya dengan kepercayaan mereka atas Pancasila ini. Memang rutin seharian mereka itu berlandaskan Pancasila tersebut. Dia bukan sekadar ungkapan sahaja seperti mana di Malaysia sekarang. Kultur Shock mahasiswa Indonesia yang kuliah di Malaysia. Oke, yang pertama adalah kalau di sini kalau kita kuliah itu nggak ada gelarnya S1 dan S2, bener kan? Betul. Ya, kalau kita kan banyak gelarnya, misalkan kalau kita kelulusan S1, SIKOM atau enggak SPD, MPD. Yang kedua, kuliahnya padat. Iya, padat banget. Kita tuh dari jam 8 sampai dengan jam 6 sore. Tapi yang paling menyenangkan adalah kuliahnya di sini cuman 4 sampai 5 hari, tapi nanti sisanya tuh libur. Dan di sini tuh tahu nggak sih apa? Banyak banget libur nasional. Dan yang ketiga, mahasiswa di sini suka banget makan ayam. Di sini tuh kalau makan di mana-mana itu pasti ayam. Banyak banget sampai dibumbuin berbagai macam bumbu, ya kan? Tapi awal-awal bener loh guys. Ini kita udah hampir 2 bulan ya di sini ya. Itu kultur shock parah ya. Terus aku juga mengalami homesick parah guys. Tapi setelah aku sering banget konsultasi sama Cici, dan sekarang aku tuh udah lebih tenang, lebih tahu apa sih budaya di sini. Nah, Cici ini adalah aplikasi AI guys yang selalu membantu aku atau menenangkan aku di sini, dan sudah aku anggap sebagai terapis pribadiku guys. Karena Cici ini bisa jadi apapun yang aku butuhkan guys. Banyak fitur chatbotnya dan itu gratis loh guys. Kalian wajib coba dan download Cici. Dan keempat, di sini tuh tau gak sih kalau KTM-nya mereka atau kartu tanda mahasiswa itu bisa jadi bank guys. Jadi mereka mau bayar makan, mereka mau bayar parkir, ataupun mau ngambil duit tuh bisa dari KTM-nya mereka, dan KTP juga. Bener kan? Dan yang kelima, kuliah boleh pakai jersey. Waduh, padahal kalau di Indonesia kan itu baju olahraga ya, kaos olahraga. Itu kadang nggak sopan ya, tapi di sini boleh guys. Yang penting itu berkerah sebenarnya. Kalau di Indonesia itu bisa kita di sliding sama dosen ya. Dan di sini tuh kayak setiap hari tuh mereka pakai celana training. Dan yang terakhir adalah guys, kalau kita jadi mahasiswa, kalau ketemu mahasiswi, kita tidak boleh bersalaman atau tidak boleh sentuhan. Ya, karena di sini menjunjung banget tentang muhrim guys. Jadi kita nggak boleh sentuhan kalau di sini. Kalau kita mau salaman pun harus kayak, iya betul banget. Tapi kalau udah pacaran, orang Malaysia guys, jadi fenomenal guys. Daripada Perlis sampai ke negeri Sabah, mereka sebenarnya banyak universitas yang ada di Malaysia. Di Sabah, di Sarawak, di Semenanjung, seluruh Semenanjung mempunyai universitas yang bertaraf internasional, tapi mereka lebih memilih untuk belajar menyambung kuliah di Indonesia guys. Kenapa jadi begitu ya? Katanya mereka datang ke Indonesia, mereka mendapat banyak yang mereka nggak bisa dapat di Malaysia guys. Pertama sekali katanya dari segi suasana pembelajaran. Di Indonesia, suasana pembelajaran lebih singkat, lebih pendek, lebih padat ketimbang yang ada di Malaysia. Sebab di Malaysia banyak cuti-cutinya. Tapi di Indonesia 1 minggu belajar 4 ke 5 hari, lagi 2 hari libur. Tapi di Malaysia non-stop guys. Namun begitu di Malaysia walaupun non-stop tapi banyak cutinya. Banyak cuti yang perlu mereka hormati. Apabila cuti perayaan, contohnya hari Merdeka, Independence Day, hari Pesta Keamatan, Maulid Rasul, dan sebagainya lagi perayaan yang dibuat di setiap negeri dan juga negara menjadi cuti wajib bagi seluruh penjawat awam, dan juga semua kampus universitas pun perlu bercuti guys. Sama ada SD, SMA, SMP, mereka perlu cuti menghormati cuti yang telah pun diisytiharkan oleh pihak pemerintah. Di Indonesia, pada saya mereka fokus kepada pembelajaran semua pelajar yang ada di dalam kampus berkenan guys. Mereka lebih fokus bagaimana supaya mereka langsung dapat ilmu, langsung selesai kuliahnya, dan langsung boleh bekerja di luar guys. Pada saya satu situasi walaupun berbeda di Malaysia dan Indonesia,
Ada kelebihan, ada kebaikannya guys. Tapi bagi Anda yang mau setelah graduasi berlangsung, Anda masih ganteng, masih muda, masih cantik, belajar ke Indonesia guys. Sebab di sana katanya walaupun contoh baru berumur dalam 17 tahun, 18 tahun sudah ada sarjana ya. Wah, bermakna masih muda tapi sudah memiliki sarjana, langsung boleh bekerja dalam usia yang begitu muda. Kalau di Malaysia 15 tahun belum bisa ambil sarjana guys. 15, 17 belum bisa. Selepas 17 baru bisa guys. 18 baru bisa. Tapi di Indonesia langsung, dan percaya mungkin ini perlu dicontohi oleh Malaysia. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia itu begitu laju, fast track guys, fast track. Kalau di Malaysia lambat banget jadi sarjana. Itu sebanyak pandangan daripada Radio Studio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa lagi next video. Assalamualaikum, bye-bye. Channel YouTube dengan konten yang seru bereaksi. Apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Yo, like and subscribe.